Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Ridho, dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu tema tentang makna rahmat dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar kata rahmat, maka kita akan mengingat salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sifat ini diambilkan dari keterangan di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Fatihah, yaitu menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kedua kata tersebut berangkat dari kata rahmat yang menggambarkan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mendalam dan luas. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah itu begitu luas, sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa atau beriman kepadanya, tetapi makna rahmat yang itu menggambarkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Dan ini ditunjukkan di dalam salah satu keterangan Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah itu menunjuk dan memilih utusan dan yang menjadi kekasihnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidaklah aku utus kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Rahmat, kasih sayang. Sehingga ini pun juga diperuntukkan bagi orang-orang yang ketika kehidupannya di muka bumi ini mengalami satu masa teledor, satu masa tidak taat, satu masa tidak meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan kasih sayangnya. Kasih sayang yang kemudian diberikan ini tidak pernah pandang bulu. Sehingga ada salah satu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim saat ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat beliau sedang berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabiullah Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabiullah Ibrahim suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, atau kita bisa memaknai kehidupan di dunia ini, bumi seisinya, baladan amina, negeri yang aman sentosa. Tidak hanya sekedar aman, tetapi warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rizki kepada penduduk-penduduknya dari buah-buahan atau apapun rizki itu kepada siapa? Man amana minhum billah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga meyakini hari akhir. Ini doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menggambarkan tentang bagaimana permohonan dari seorang kekasihnya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja dan yang meyakini hari akhir. Tetapi jawaban Allah apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jawaban Allah, bahkan kepada orang yang kufur pun akan aku berikan nikmat tetapi yang sifatnya sementara. Dan mereka akan merasakan balasan yang setimpal ketika nanti di akhirat, dan disitulah tempat terburuk bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari Allah ini memberikan gambaran yang begitu luas kepada kita, memberikan hikmah yang begitu dalam kepada kita, bahwa Allah tidak pernah membedakan, rahmatnya Allah tidak pernah dibedakan. Kepada orang kafir pun Allah akan berikan nikmat. Tetapi yang harus kita ingat, di dunia saja yang sifatnya sementara. Sedangkan nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkannya. Artinya Allah ketika sudah menciptakan, maka Allah akan mengiringinya dengan memberikan rahmat yang begitu luas dan begitu dalam. Inilah yang menjadi gambaran apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, makna rahmat yang harapannya kita bisa menjadikan semakin bersyukur kepada Allah. Begitu banyaknya wujud rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang baik, diberikan rizki yang luas, dan kita bisa menjalaninya dengan begitu nikmat. Inilah tentang makna rahmat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana makna rahmat di dalam hadis? Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang gambaran luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin, anzala minha rahmatan wahidatan, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami, fabiha yata'atafuna wa biha yarhamuna." Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Ini kata Nabi.
Allah itu punya 100 rahmat. Sedangkan yang diturunkan di muka bumi ini itu baru 1 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dengan 1 rahmat ini, yang namanya jin, yang namanya manusia, hewan, binatang melata, itu bisa menikmati rahmatnya Allah. Hanya 1 rahmat. Bumi seisinya ini bisa dirasakan kasih sayangnya Allah, sehingga bisa hidup, bisa mendapatkan rizki, dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Baru 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah, yang ternyata begitu luasnya untuk seluruh alam semesta. Lalu sisanya kemana? Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamati. Dan Allah kemudian menahan 99 rahmat lainnya yang nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya besok di hari kiamat. 1 rahmat saja ini yang ada di muka bumi sudah sedemikian indahnya, sudah sedemikian luasnya. Bagaimana ketika nanti kita bisa merasakan rahmatnya Allah yang sisanya yaitu 99 saat nanti kita berada di akhirat. Sehingga apa? Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, pentingnya hari ini kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kita mensyukuri rahmatnya, agar nantinya kita bisa mendapatkan rahmat Allah yang lebih dahsyat lagi, lebih luas lagi, yang akan bisa dirasakan hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya besok di hari kiamat. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan Nabi ini memberikan satu hikmah yang luar biasa. Sehingga bagaimana sifat ini juga harus dimiliki oleh hamba-hambanya. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah berusaha semaksimal mungkin agar juga bisa meneladani sifat kasih sayangnya Allah di tengah kehidupan yang hari ini banyak terjadi permusuhan, banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pertikaian. Marilah kita kembali melihat sifat Allah yang dinamakan rahmat ini untuk bisa kita teladani dan kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang makna rahmat di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita betul-betul nantinya bisa menjadi bagian dari hamba-hambanya yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, limpahan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan makna rahmat di dalam Al-Quran dan hadis. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.